Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Saya pikir doa itu begitu dahsyat kuasanya. Kenapa? Yesus pun berdoa. Kalau berdoa nggak dahsyat, pasti Yesus pun nggak berdoa. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Yesus seringkali KKR ke sana ke sini, kalau secara fisik dia pasti capek. Tapi dia bilang, "Pergi kalian," katanya sama murid-muridnya. Lalu dia pergi menyendiri lalu berdoa. Berarti di dalam doa ada satu kekuatan yang dahsyat di sana. Makanya Yesus teladan kita pun melakukannya. Dan doa itu adalah akses langsung dengan Tuhan. Kalau hari ini kita berdoa, kita itu punya akses langsung dengan Tuhan, pemilik segalanya. Kalau kita punya akses langsung saja sama bupati, keren itu. Sikit-sikit nggak aman, biar ku telepon bupati, langsung lancar. Sama bupati saja kalau kita punya akses langsung luar biasa. Apalagi sama Tuhan. Dahsyat kalau kita punya koneksi langsung dengan orang yang berkuasa. Apalagi kita punya koneksi dengan Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu akan dahsyat kalau punya koneksi dengan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Jadi kalau berdoa berdiri di rumah ibadah nggak salah. Tapi kalau kamu berdiri supaya dilihat orang, salah. Ngangkat tangan bagus, kita lagi belajar ini pujian penyembahan. Bagus, kamu nyembah Tuhan, Bapa Engkau baik. Tapi kalau kamu angkat tangan supaya dilihat orang cincindu, haleluya, puji Tuhan. Itu firman Tuhan bilang orang munafik. Jangan doa seperti mereka. Kalau dilihat orang, firman Tuhan bilang sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Ayat 6. Tapi jika kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi yang pertama, doa jangan bertele-tele. Doa tempat tersembunyi, nggak usah orang lihat. Doa jangan kita berdoa supaya orang dengar. Apalagi mungkin kita tinggal di rumah-rumah kontrak kan, supaya tetanggaku dengar haleluya, puji Tuhan. Pagi-pagi orang terganggunya itu. Bukan memuliakan Tuhan malah nanti. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang nggak dengar. Kita sesuaikanlah dengan kondisi. Ya, kalau rumah kayak rumah Bapak Talia, nggak ada tetangga, gas saja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada tetangga, pikirkan. Yang penting bukan gas atau keras atau lambat suaranya. Yang penting punya hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Tuhan nggak pernah suruh kita doa keras-keras. Yang Tuhan suruh jangan bertele-tele. Doa itu ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau ngomong, kita pasti gak akan bertele-tele kalau sama sahabat kita. Kalau anak Ndu minta uang sama kamu, dia gak akan pernah bertele-tele. Dia gak akan bilang, bapak saya pendeta Krispus Surbati, anakmu hendak. Dan anakmu melihat, dia gak pakai ejaan yang disederhanakan, enggak. Dia bilang, Pak, uang Pak, mau beli jam. Kalau dia mau beli jam, dia gak bilang, Bapak, apakah engkau tidak memandang sekelilingku?
Teman-temanku semua anak-anak sekolah sekarang sudah pakai jam. Mereka menggunakan baju putih, celana merah. Apakah engkau tidak peduli kepada aku Bapak? Enggak. Paling dia bilang Pak jam. Udah, itu komunikasi, itu doa. Sama Bapak di sorga pun gitu. Nggak usah bertele-tele. Bapa saya yang dalam sorga, Engkau pencipta langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan nggak usah kita bilang sama dia, nggak ada gunanya, udah tahu dia, orang dia yang ciptakan. Kadang kita kan gitu, cobalah. Saya tidak sedang menghakimi. Nanti kalau kamu komsel, coba dengar doa. Saya mendengar kadang-kadang banyak orang yang doanya itu lebih banyak tele-telenya daripada intinya. Jadi kalau memang mau kesehatan ya doa, kami berdoa hari ini buat kesehatan. Kesehatan itulah difokuskan. Nggak usah lagi sana sini. Pokoknya kita lagi ngomong ini sama Bapak. Ya jadi itu doa jangan bertele-tele. Karena orang banyak berpikir doa yang bertele-tele itu justru akan dijawab Tuhan. Sebenarnya nggak ada hubungannya itu. Justru Tuhan bilang jangan bertele-tele. Jadi nggak ada hubungannya doa kita dijawab dengan jagonya kita berkata-kata. Nggak ada itu. Anak nggak usah dia jago berkata-kata. Pokoknya bilang Pak jam, kalau kita rasa perlu kita beli. Nggak usah bilang ke sana ke sini. Malah kadang-kadang saya sebagai bapak, saya ajar anak saya nggak usah bertele-tele. Jadi begitu ya, doa itu ngomong, bilang doa itu ngomong. Bisa kamu ngomong kan? Bilang. Bilang sama dia, nggak ada lagi alasan lu nggak bisa berdoa. Aku nggak bisa berdoa Om, ngomong bisa, nggak ada bedanya ngomong sama doa. Dengar ini Bapak Ibu. Masalah kita kadang-kadang, kita kenapa aku nggak bisa berdoa? Sebenarnya kita udah salah berdoa. Banyak orang nggak berani berdoa karena dia sedang berpikir dia bukan ngomong sama Tuhan, dia sedang ngomong sama teman komselnya, dia sedang ngomong sama orang banyak. Nanti kalau aku salah ngomong, apa kata mereka? Nanti kalau aku ngomong gini, nggak keren dirasa mereka. Dan akhirnya memutuskan nggak berani berdoa. Kan gitu kan, banyak kita gitu tanpa kita sadar, kita ini nggak berani doa karena kita, apa nanti aku bikin kata-kataku, kalau gini aku bikin salah. Tuhan tahu dia isi hati kita, yang penting kita ngomong, salah pun akan diluruskan Tuhan. Jadi jangan lagi ya, jemaat GPDI, Army, Dolar Rakyat, tidak ada yang tidak bisa berdoa, amin? Amin? Saya lihat yang nggak amin, suruh berdoa sekali ini. Harus berdoa. Doa itu ngomong. Ayat 8. Jadi jangan kamu berdoa seperti mereka karena Bapakmu di sorga tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini doa ayat kita belum minta Tuhan udah tahu. Nah, dari ayat ini seringkali juga timbul permasalahan. Kalau gitu ngapain lagi kita berdoa Om? Kalau Tuhan udah tahu. Sama dengan kita, kembali lagi seperti orang tua anak. Kita udah tahu kebutuhan anak. Tapi waktu mereka minta, itu hati kita lebih kencang lagi ingin menolong dia. Saya kasih contoh sederhana biar kita kuat pemahamannya di sini. Dulu waktu anak kami masih kecil, bayi, dia nggak bisa ngomong. Dia cukup aku, mamanya datang lihat, oh udah basah, ganti pampersnya, ganti spray. Udah panas rasanya ini, dibuka baju panasnya kepanasan. Dia nggak ngomong karena nggak bisa ngomong. Oh haus, kasih susu. Itu anak bayi. Makin dia dewasa, beranjak lebih tinggi lagi. Nah, kakak uanya sekarang udah nggak lagi. Haus Pak, itu dispenser, ambil sendiri. Dia datang. Kalau dia bilang, kau udah besar kau Kak Ua, jangan kayak gitu. Enggak gitu, dia udah tahu. Kenapa? Sudah mulai anak-anak, enggak bayi lagi.
Dia akan terus bertumbuh. Sampai nanti mungkin dia udah kerja. Kayak Esther. Karena dia kan baru korban laka lantas. Kita contohkan Esther ini. Kayak Esther, dia udah kerja. Pasti dia gak akan mikirkan lagi, biar mamaku beli pampersku, mamaku beli susu. Enggak, dia udah mulai berpikir, apa lagi yang aku harus buat untuk mamaku. Aku mau kerja, mau nabung, mau bangun rumah, menyenangkan hati mamaku. Udah lain tujuannya, karena udah dewasa. Nah, begitu juga dengan kekristenan kerohanian kita. Mungkin kamu pernah dengar atau jangan-jangan dari mulutmu sendiri pernah bilang gini, aku bingung ngelihat Tuhan ini. Dulu pertama kali aku ke gereja, apapun kudoakan langsung dijawab Tuhan. Sekarang udah lama aku gereja, kayak susah kali kurasa berdoa. Doaku gak dijawab-jawab Tuhan. Dengar, mungkin dulu pertama kamu ikut Tuhan, Tuhan masih lihat, ini bayi rohani. Apa saja kamu bilang, Tuhan langsung jawab, ini aku masih bayi, ganti popoknya, ini susunya. Tapi dengan berjalannya waktu, minggu demi minggu kamu belajar firman Tuhan. Oh iya ya, mulai belajar. Kamu bilang, udah gak saatnya aku udah dewasa kamu. Ada aturan mainnya. Sama seperti anak-anak kami dulu. Oke, bapak yang kerja semua, bapak yang capek, ganti baju semua, bapak, mama semua. Sekarang udah gak lagi. Nakku, udah mulai besar kamu nakku. Sekarang mandi sendiri. Sekarang ganti baju sendiri. Ini kami udah tambah lagi aturannya. Makin dewasa makin banyak aturan di rumah kami. Nakku, jam siang kakak Ua, kakak Ngah cuci piring. Terlepas bersih atau enggak, yang penting ada tanggung jawabnya. Cuci piring ada tingkatannya. Jacob masih enak, masih anak-anak, tunggu, ada tanggal mainnya. Dia pun akan kami didik, ajar lagi. Sama dengan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan ajar kita itu selalu. Makanya mungkin kalau kita berdoa, dulu langsung dijawab Tuhan. Sekarang dengan bertumbuhnya iman, ada aturan-aturan, ada firman Tuhan yang harus kita lakukan dan kita sudah tahu, harus belajar. Gak gampang dulu lagi, karena kita bukan anak bayi lagi. Tuhan mau cek ini, gimana? Ngambek enggak? Keluar enggak anak-anaknya? Atau dia tetap bersyukur, Tuhan, aku bersyukur. Jadi makin dewasa, biasanya orang seperti yang saya bilang tadi, dia tidak akan lagi memikirkan dirinya sendiri, dia akan mulai memikirkan orang lain. Membangun ini, membangun anak kecil, enggak ada pikirannya membangun. Mana ada pikiran Jacob nanti ku bangun rumah bapakku, gak ada itu. Yang dipikirnya besok aku perlu ini, harus ada. Itu anak-anak. Kerohanian juga kita harus bertumbuh. Karena kita sudah kenal prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, jadi dari cara berdoa kita pun, ketahuannya sebenarnya level kerohanian kita itu bayi, anak-anak, remaja atau dewasa. Dengar ini, dari cara kita berdoa pun ketahuannya sebenarnya level kerohanian kita bayi rohani, anak-anak, remaja atau dewasa. Kalau anak-anak doanya, uang, susu, beras, kontrak rumah. Itu anak-anak. Kalau udah mulai beranjak dewasa, dia akan sudah berpikir, kalau untuk minum, untuk orang tuaku udah bisa aku buat. Dia mulai bantu bapaknya ngasih minum, kecil-kecil. Dan kalau dia udah dewasa rohani, bisa dibilang, udah gak ada lagi waktunya pun mendoakan dirinya. Dia akan berdoa bagi keluarganya, berdoa bagi desanya, berdoa bagi kepala desanya, berdoa bagi presidennya, berdoa bagi tetangga-tetangganya. Udah gak berdoa lagi dia bagi dirinya. Gak salah berdoa bagi diri kita sendiri. Tapi salahnya, terlalu sering kita berdoa bagi diri kita sendiri, gak berdoa lagi sama orang lain. Itu anak-anak. Harus kita berdoa buat orang lain. Dan kalaupun doa kita belum dijawab, teruslah berdoa. Teruslah berdoa, teruslah berdoa. Kita gak ngerti kadang-kadang jalan Tuhan ini.
Bisa kadang-kadang mengerikan, mencekam, tapi justru itu jalan Tuhan. Yang penting kita berdoa. Saya tahu di antara kita mungkin adanya pernah punya pengalaman. Satu kali kita berdoa Tuhan, lalu kita doanya nggak dijawab Tuhan. Kita kecewa kali sama Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, lalu kita ingat lagi kejadian yang waktu kita kecewa sama Tuhan. 20 tahun lalu kecewa kali aku sama Tuhan. Diputuskan Mama Karo itu aku. Tapi sekarang, bersyukur kali aku ya. Ku dapat Mama Iting itu. Jauh banding berapa itu dulu sama Mama Karo itu. Sekarang baru kita ngerti, dulu kecewa juga kita. Itu yang harus kuat dalam pemikiran kita, Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan gak pernah maksud jahat. Jadi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sekarang, itulah yang terbaik buat kita. Anakku bilang, Pak beli handphone. Enggak aku beli, karena aku tahu belum waktunya. Aku beli pun nanti campak-campakannya. Aku beli pun nanti makin buat dia terikat. Aku tahu kapan waktunya. Nanti udah waktunya, enggak dimintanya pun aku beli. Aku tahu kapan dia perlu. Sama dengan Bapak di sorga. Bapak tahu kapan kamu perlu. Bapak tahu kapan waktu yang paling cocok untuk diberikan kepada kita. Jadi apa yang ada pada kita sekarang, syukurilah. Nah, berdoa jangan salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Jadi kan sayang kali kita berdoa capek, tapi ternyata kita salah berdoa. Maunya doa jangan salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, nggak usah berdoa. Karena itu salah berdoa, sia-sia, nggak akan dijawab Tuhan. Tuhan, berkati aku. Kutikam nomor ini supaya kena. Aku bantu pembangunan gereja di Sugihat. Itu doa untuk hawa nafsu, nggak akan dijawab Tuhan. Tuhan, berkati aku. Biar bisa aku main skater. Aku jual uangnya itu. Hawa nafsu. Tuhan, berkati sikit aku Tuhan. Biar bisa aku bangun rumah. Biar gak sepele dulu keluargaku itu semua sama aku. Hawa nafsu. Bangun rumah supaya aku bisa memuliakan Tuhan. Itu harus tujuan kita. Jangan supaya hawa nafsu. Lihat Daud waktu dia berantem sama Goliat. Apa katanya? Aku akan lawan engkau supaya semua orang tahu siapa Tuhan. Nah itu harus kuat dalam sini. Tuhan, aku mau bangun rumah supaya semua keluargaku tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan, aku mau lakukan ini supaya semua orang lihat kami dan dia tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan, aku mau menikah, pertemukan aku dengan jodoh yang tepat supaya dengan perjodohan kami menikah, orang bisa memuliakan Tuhan. Harus gitu. Jadi tujuan kita itu selalu harus memuliakan Tuhan. Nah, hari ini ada satu kalimat yang sebenarnya berat saya ucapkan, tapi bagi saya ini penting. Bahasa Inggrisnya sorry to say, maafkan saya untuk berkata ini. Orang yang paling bodoh adalah orang yang gak mau berdoa. Sekali lagi, orang yang paling bodoh adalah orang yang gak mau berdoa. Kami setiap hari Minggu, PKS setiap komsel ajarkan firman Tuhan. Itu tidak akan pernah membuat hidup kita dahsyat sejauh doa kita. Sekali lagi, firman Tuhan yang kami taburkan ini, itu tidak akan pernah membuat hidup kita dahsyat tanpa dibarengi doa kita. Artinya doa kita lah yang membuat hidup kita dahsyat. Harus kuat kita berdoa, itu yang membuat hidup kita berdampak. Dan doa untuk sesuatu hal yang dahsyat. Kalau ada tikus, bisa pakai bom membunuh dia. Bor sampai gereja ini pun hancur semua, bisa. Tapi mubazir,
Ambil aja sapu-sapu, kertak matinya itu. Itulah doa. Doa itu bagaikan bom. Kalau untuk membunuh tikus kamu pakai bom mubazir. Kalau berdoa hanya untuk Tuhan uang, Tuhan rumahku, Tuhan ini terlalu kecil bagi Tuhan. Tuhan panuku Tuhan, terlalu kecil panu bagi Tuhan. Oleskan saja kalpanak. Tuhan itu kasih bom, kasih doa itu untuk sesuatu hal yang besar. Ibarat ATM, Tuhan itu punya mesin ATM, di dalam uangnya nggak terbatas. Dan kamu semua, kita udah dikasih kartu ATM. Udah dikasih, ini aku ya, kartundo ya, kartundo. Apa gunanya kartu yang bisa masukkan itu dan kita bisa ambil uang yang tak terbatas itu kalau kita nggak tahu pinnya? Pinnya itulah doa. Pray. Ertauto. Matamiang. Itu pinnya. Asalkan pin, tinggal tekan apa yang menjadi keperluan itu semua ada di dalam itu. Dan itu akan keluar. Doa adalah mengeluarkan sesuatu yang sudah ada di alam nyata kita. Sekali lagi, doa mintalah sesuatu yang besar. Sayangnya banyak orang pakai ATM itu hanya pada saat darurat. Sayangnya banyak orang dia berdoa kepada Tuhan kalau lagi darurat. Kalau gak darurat, lo ingat nah Tuhan gak ingatnya Tuhan. Kalau lagi susah, Tuhan. Sampai nakut-nakuti Tuhan. Tapi kalau beres semua, ingatnya pun gak berdoa. Kita harus selalu berdoa. Kita semua, kita percaya kebangunan rohani di gereja ini tidak bisa terlepas dari doa. Makanya selalu doa. Karena sesuatu yang didoakan itu beda sekali. Doa itu nafas. Gimana kira-kira kalau kamu nafas sekali-sekali? Jadi WL. Bangkit, serukan. Udah jantungan kita semua. Nama Yesus. Gak bernapas sekali-sekali. Apa akibatnya? Bikin orang gak tenang, bikin orang gak nyaman. Gimana kalau kamu gak nafas-nafas? Gak nafas-nafas ini. 1 hari masih oke, 2 hari masih oke, 3 hari udah mulai bau, 4 hari udah bau, 5, 6 udah mulai busuk, 7 keluar ulat-ulat, 8 iya udah bau, udah hancuran tubuh. Bayangkanlah udah bau ulat-ulatan jalan gitu. Datang kamu ke Komsel, bau. Dan kamu ketawa. Dalam ini, kalau kita nggak berdoa, bau. Kalau kita nggak berdoa, itu akan membuat orang nggak nyaman dekat kita. Pernah nggak kamu nyaman dekat orang? Lihat dia saja nyaman kali kamu. Aku pernah, aku lihat ada beberapa orang, termasuk hamba Tuhan. Dia nggak ngomong aja, dekat dia saja senang kali kita, sejahtera kali kita. Ada kehidupan di sana, ada nafas di sana. Makanya kalau mau sehat rohani kita, nafas, doa. Setiap hari, jangan adi sempat. Adi sempat atau adilang, kalau enggak gimana? Jangan adi sempat, bilang kiri kanan, jangan adi sempat. Bikin bau. Jadi doa setiap hari. Jadi gaya hidup, jadi nafas. Kalau mau pagi, pagilah doa. Kalau mau siang, siang. Kalau malam, malam doa. Ngomong sama Bapak. Ngomong, gak usah rangkai kata-kata kita bertele-tele. Ngomong aja, Pak, bangun pagi itu. Makasih ya Pak. Bangun lagi aku ini. Ada lagi napasku, makasih ya Pak. Baik kali kamu sama aku Pak.
Ini mau ke gereja lagi aku, jadikan aku jadi berkat ya Pak. Makasih ya Pak. Semalam istriku udah wisuda Pak. Kalau nggak karena Bapak, aduh nggak tahu lah, semua anugerah Bapak, makasih ya. Kalau kamu ngomong gitu tanpa kamu sadar, itu air mata Anda itu pasti, ngomonglah sama Bapak. Musuh. Pada mulanya nggak usah bertele-tele. Bapak udah tahu semua. Pokoknya apa yang menjadi isi hati itu, itulah yang kamu buat. Sekali lagi, perbesar ukuran doa kita. Jangan lagi doa yang kecil-kecil. Kalau misalnya ada tanah ukuran 100 meter kali 100 meter, mau kamu jual. Lalu kamu datangi satu developer perumahan yang terbesar. Dia biasa beli tanah itu ribuan hektar, ratusan hektar paling sedikit. Lalu datang kamu bawa surat tanah Pak, aku mau jual tanah ini. Datang developer yang biasa beli ratusan ribuan hektar. Mau berapa rupanya ukur tanah Pak? Ini Pak 100 kali 100 meter. Apa katanya? Senyum dia. Terlalu kecil Pak. Dan dia gak akan jawab. Karena terlalu kecil sama dia. Biasa beli ratusan hektar. Jangan-jangan Tuhan juga sering gitu. Kita bawa doa kita 100 kali 100 meter itu. Tuhan, uang sekolah Tuhan. Uang susu Tuhan. Tuhan lihat. Terlalu kecil aku. Itu gak usah kamu doakan. Aku jawab yang besar lah minta. Dan Tuhan ini nunggu sesuatu yang besar ini. Dan berapa banyak kita mimpi untuk yang besar pun gak berani kita. Ini aja gak dijawab Tuhan. Bukan gak dijawab Tuhan. Jangan-jangan terlalu kecil rasa Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan yang kalau bisa saya bilang pakai ayat itu tadi, nggak kita minta pun Tuhan pasti jawab. Tuhan mau sesuatu yang besar. Nanti di akhir khotbah kita akan lihat satu klip bagaimana anak kelas 6 SD dia minta sesuatu yang besar untuk sekolahnya dan Tuhan kerjakan lewat satu orang anak. Jadi Tuhan mau itu. Bilang kiri kanan, jangan-jangan proposal itu terlalu kecil selama ini sama Tuhan, bilang. Belajar buat proposal yang besar. Tuhan, aku mau desa Logendak, aku mau tanah Karo, aku mau di desa ini. Harus gitu. Aku mau ini. Percayalah kalau kebutuhan pribadi kita, Tuhan akan jawab. Waktu kita sibuk memikirkan orang lain, sibuk memikirkan sesuatu yang besar, kebutuhan pribadi kita Tuhan akan selesaikan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan cukupkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Kami bersyukur ini pembangunan di Sugihin ini ada aja terus yang membantu. Ada seperti yang kami bilang, nggak ada kami minta sama-sama. Hampir yang berdoa. Sampai ada orang kirim. Saya bilang, baru kemarin kamu kirim. Yang kamu kirim itu pun belum habis. Dia bilang, nggak apa-apa, gas bang, biar cepat selesai gerejanya. Lihatlah. Saya hampir nggak berpikir lagi untuk Sugihin. Ada uang bangun, nggak berhenti. Begitu. Tapi Tuhan nggak berhenti berpikir. Siapa lagi ini kupakai ini? Siapa lagi ini kupakai? Dan kita harus berpikir besar. Mulai berpikir, jangan lagi berpikir untuk diri kita sendiri. Jangan lagi berdoa untuk diri kita sendiri. Mulai berdoa buat keluarga kita. Mulai berdoa buat anak-anak kita. Mulai berdoa buat hal-hal yang lain. Jangan minta terlalu sedikit. Ingat cerita ada seorang janda yang suaminya baru meninggal, anaknya mau diambil. Lalu dia bilang, apa yang harus saya lakukan, katanya sama Nabi Elia. Elia bilang apa? Pinjam bejana-bejana dari tetanggamu, tapi jangan terlalu sedikit. Tuhan selalu bilang jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit dia minta botol diisi pakai minyak, bisa utangnya pun gak lunas. Tuhan mau utangnya pun lunas, dia hidup dari lebihnya, orang bisa diberkati lagi lewat hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Makanya jangan minta terlalu sedikit. Bilang kiri kanan, jangan minta terlalu sedikit. Kamu pun gak cukup-cukup nanti bilang. Harus minta yang besar, harus sediakan bejana yang besar. Supaya kita pun cukup, hidup dari lebihnya, orang lain juga cukup. Jadi harus berdoa yang besar. Kenapa? Karena orang yang berdoa akan berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Anak yang didoakan akan berbeda dengan anak yang gak pernah didoakan.
masalah yang didoakan akan berbeda dengan masalah yang tidak didoakan. Usaha yang didoakan akan berbeda dengan usaha yang tidak didoakan. Pelayan yang berdoa akan berbeda dengan pelayan yang tidak berdoa. Gembala kelompok sel yang berdoa akan berbeda dengan gembala kelompok sel yang gak berdoa. Jemaat yang berdoa akan berbeda dari jemaat yang gak berdoa. Beda itu, orang yang berdoa sama enggak, sangat beda. Itu sebabnya hari ini saya mau kasih satu motivasi sama kita, supaya kita semangat semua berdoa. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia yang biasa sama seperti kita. Kita sama-sama baca Elia itu tadi aja, sama seperti saya bilang. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti saya. Elia itu manusia biasa. Sama seperti Tigor. Nggak ada bedanya. Mungkin lebih ganteng pun Tigor. Kalau dari segi kegantengannya. Elia itu sama seperti kita. Sama kayak Mama Joshua. Ya bedanya mungkin Mama Joshua perempuan, dia laki-laki. Tapi sama. Sama dengan kita semua. Sama kayak Bapak Joshua. Dilihat Bapak Joshua pula, aku tadi takut apa. Sama kita semua. Dan mungkin ini yang membedakan kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan gak turun di bumi selama 3 tahun. Dia doa sungguh-sungguh dan hujan gak turun 3 tahun. Kita pun mungkin doa, tapi bisa jadi tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Kenapa ada orang berdoa? Tuhan, haleluya, haleluya. Ayam nggak sungguh-sungguh. Kenapa ada orang berdoa bangun pagi dan berdoa, terima kasih Tuhan, haleluya. Tapi di sini, apa sayur hari ini? Bulung gadung semalam masih adanya. Bungkei masih cukup nggak ya? Haleluya. Garam kayaknya tinggal sedikit lagi. Oh haleluya. Kalau jam segini kayaknya belum buka kedai. Oh haleluya, puji Tuhan. Nggak sungguh-sungguh. Kenapa ada orang berdoa waktu dia berdoa, kok gitu dia semalam ngomong haleluya. Entah karena susahnya ku haleluya. Enggak sungguh-sungguh. Elia dia sungguh-sungguh. Dia bukan manusia Wonder Woman, Superman, dia manusia biasa sama seperti kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh berdoa. Doa itu bagaikan handphone. Kalau kita punya Android seperti ini banyak sekali sekarang fungsinya. Bisa kalkulator, bisa main game, bisa nelepon, bisa video call. Bisa jadi kalau kamu pasang CCTV itu sekarang bisa kamu cek di Medan, Jakarta pun kamu bisa kamu cek anak lu udah makan atau belum, lagi di mana, lagi di rumah enggak, ada enggak orang masuk rumah, bisa. Kayak gini sound system sekarang saya bisa, udah enggak pakai yang di belakang lagi, saya pakai handphone aja, tinggal setel di sini. Oh ini bass naikkan turunkan, bisa. Ini handphone dahsyat gunanya. Seperti itulah doa. Bayangkanlah handphone yang mungkin saudara beli harga 20 juta mahal, cuma pakai hanya untuk SMS dan telepon. Padahal ini bisa WhatsApp, bisa kirim gambar, kirim foto. Kalau SMS kan gak bisa. Tapi kita bilang, gak bisa aku. Udahlah gini saja. Sayang, handphone 200 ribu pun bisa kalau cuma telepon SMS. Sama dengan doa. Ini doa, waktu kita berdoa kita bisa melakukan apa saja. Tapi seberapa sering? Nantilah kalau sempat. Sayang, udah ada kartu itu, tinggal kita doa. Masuk ATM tinggal tekan apa yang kita mau. Dan sekali lagi doa jangan adi sempat. Rutin. Jadi gaya hidup. Percaya kalau udah jadi gaya hidup nu nanti doa. Udah gak ingat nu lagi pun berdoa untuk diri nu. Bukan berarti kamu gak perlu, tapi Tuhan pasti cukupkan. Pasti Tuhan cukupkan. Kadang-kadang lucu kalau kita
hidup di dalam Tuhan. Pokoknya asal kita pikirkan bagaimana memuliakan Tuhan. Sibuk kita bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Tuhan akan sibuk dengan hidup kita sendiri. Semalam, 2 hari lalu, karena kami di Medan, istri saya Sabtunya wisuda, gak ada kerjaan, yuk jalan, cari-cari, mau cari rebana, cari beberapa hal. Masuk kami ke satu toko, itu kan luas kalau Carrefour itu, masuk ke Matahari, lihat-lihat baju lah. Cari baju. Istri saya sibuk lihat baju. Saya kan kalau di baju perempuan ngapain pula aku lihat kan, enggaknya aku suka, udah pasti cocok pun enggaknya mungkin ku pakai kan. Jalanlah aku temani dia. Dia jalan gini. Lewat saja, enggak dilihatnya di bawah kakinya itu. Rantainya kan putih. Ada uang merah, kertas, lipat-lipat. Jalan aja, enggak lihat. Gue bilang, "Mak, enggak kamu lihat ini?" Gue bilang. Uang 100.000 lipat. Yang betul jangan bersana. Iya, ini dapat ini. Kalau kami lihat sekeliling, ada enggak orang? Maksud kami, ada enggak orang yang jatuh uangnya mau dipulangkan kalian ini? Jangan kalian samakan aku sama kalian. Kami lihat enggak ada orang. Kami nunggu-nunggu kan, itu ada mungkin karena kalaupun uang itu biasa kalau diserahkan enggak ada tanda pengenalnya, semua ngaku-ngaku biasanya gitu. Ya kami paling nunggu kalau ada orang yang merasa kelihatan dia ke informasi, tolonglah kalau ada uang nanti kita balikkan gitu, sambil cari baju sambil dengar-dengar pengumuman. Walau kami berharap itu tidak diumumkan. Sampai udah gitu, itulah Pak. Makanya kalau istri belanja suka nemani, ada berkatnya kata istriku pula. Akhirnya sejak itu aku semangat, dia jalan cari baju, aku sibuk jalan lihat kiri. Mana tahu ada lagi yang jatuh kan? Itu saja udah lumayan untuk menutupi belanja kami itu tadi. Jadi ya itu hanya kesaksian. Sampai kami pulang nggak ada yang nyari-nyari. Kalau ada kukasihnya itu nggak ada yang nyari. Dan kami berharap pun memang nggak ada yang nyari. Jadi kadang-kadang sampai gitu-gitu lucu-lucu ikut Tuhan ini. Perlu kita uang ada. Kalau Tuhan taruh tadi dompetnya ya pasti kami serahkan sama apa Tuhan, kalau ada dompetnya udahlah, tahu uang siapa pula dibukinnya jatuh, ini udah terlalu banyak uangnya ini, jatuhkannya sedikit untuk kami. Jadi itu ya, tetap berdoalah yang besar. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri ini saya mau kita perlihatkan ada satu anak SD, dia masih SD kelas 6. Sampai bapaknya bilang, "Mau kemana sekolah Pak?" "Sekolah kau apanya kau kerjakan di sekolah itu? Apanya gunanya kau di sekolahnya itu?" Lihat, bapaknya ini pun punya hati yang besar. "Enggak ada, saya enggak lakukan apa untuk sekolah saya." Dia bilang, "Kerjakan sesuatu buat sekolahmu. Tuhan itu besar dan dia mau pakai kamu untuk mengerjakan sesuatu hal yang besar di sekolahmu." "Oke," kata anak kelas 6 itu. Lihat, cara ngomongnya pun beda. Orang yang berdoa sama orang yang enggak berdoa. Kita saksikan. Kenalkan, nama saya Arsya, nama lengkapnya Amalius Arsya Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Panambur Gading Serpong. Dulu papa saya pernah tanya, "Kamu kalau di sekolah ngapain aja?" Lah aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. I'm not doing anything. Terus papa bilang, "Mau nggak kamu membangun mesbah doa di sekolahmu?" Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada Hari Anak Nasional, guruku nanya, "Ada nggak yang nggak bangga jadi anak?" Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu nggak bangga jadi anak?" Dia bilang, "Karena papa mamaku selalu berantem hampir setiap hari." Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. Dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran,
kenapa nggak langsung buat grup doa saja? Akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi 2, nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 4, nambah jadi 50, sekarang 90. Kalau temanku ada yang mamanya pernah sakit kanker payudara. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan karena sampai dirawat di rumah sakit Siloam di Karawaci. Tapi itu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah sembuh. Anak itu juga mamanya sudah kami doakan. Temanku ada juga yang pernah aku doakan di dalam toilet. Dia pernah menceritakan setelah aku doakan dia mulai keinget semua pelajaran-pelajaran yang sebenarnya dia agak buyar. Dan nilainya sebenarnya dulunya sangat-sangat jelek, sangat-sangat anjlok. Hampir tiap hari gurunya marahin dia. Dulu satu kelas udah marah-marahin dia, udah ngejek dia, udah ngajarin dia sampai berkali-kali. Sekarang ajaib sekali. Sekarang dia ngajarin satu kelas KTK. Dia akhirnya setelah selesai pelajaran KTK, mau ke pelajaran komputer, dia cerita ke aku tentang pengalaman itu. Aku mulai merasakan, wow, kekuatan doa itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Arsya, apa yang jadi kegiatan penabur prayers group ini? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mendoakan dan mengajar anak-anak lain yang bermasalah dalam nilai akademis, keluarga, teman, lingkungannya, dan lain-lain. Wow. 90 orang itu dari seluruh kelas yang ada dari SD itu atau gimana? Itu 90 orang kumpulan dari kelas 6, terus setengah kelas 5 sama seper 6 kelas 4. Oke, sedikit ya kelas 4-nya ya gitu ya? Ya, sedikit kelas Oke. 4. Wow. Rencananya mau diekspansi lagi ke kelas 3. Ekspansi. Ya. Oleh dengan itu, kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang-orang yang penting, kalian semua bisa jadi amazing people. Kalian bisa jadi amazing people buat sekolah kalian, buat universitas kalian. Yes. Sekian dari saya. Beda sekali orang yang berdoa sama nggak berdoa. Kita lihat gini aja. Saya pribadi lihat, aku pengen kayak dia. Saya percaya saudara juga ngalamin itu. Siapa yang buat? Saya percaya bukan dia. Kekuatan doanya itu. Jadi ayolah kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Berdoa. Percaya kalau kita berdoa pasti beda. Pasti beda. Bilang kiri kanan, berdoa pasti beda. Elia juga manusia biasa bilang. Sama kayak kita. Asal kita sungguh-sungguh berdoa, maka kuasa Tuhan akan terus nyata dalam hidup kita. Besar. Kita anak-anak, anak Bapak. Bapak itu mau sesuatu yang besar sama anak-anaknya. Bapak mau sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadilah anak-anak yang besar, berpikir besar, hidup bagi orang besar. Minta sesuatu yang besar, maka engkau akan melakukan perkara yang besar. Dengan permohonan yang besarlah, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Berseru, minta perkara yang besar. Memanggil nama